Hai, welcome back to my YouTube channel, DCMD Official. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang bagaimana cara pramugari ataupun pramugara bekerja. Ya, kalian pasti jangan di skip video ini. Subscribe yang belum subscribe karena gratis pastinya. Dan kalian harus tahu bahwa pramugari atau awak kabin itu bekerja sama seperti pilot 14 jam dalam sehari. Ya, wow. Kita serius nih terbang 14 jam? Enggak lah, jadi itu hanya ketentuan aja, 14 jam maksimal minimal, semuanya ada ketentuannya. Tapi kalau ketentuan itu nggak akan aku jelasin di sini karena itu ada di training pada saat sudah menjadi calon pramugari-pramugara yang akan ditrainingkan. Itu semuanya ada penjelasannya, tetapi aku hanya menjelaskan secara menyeluruh aja yang dilakukan ataupun pekerjaan yang dilakukan di lapangan, seperti itu ya. Jadi pada saat pramugari-pramugara bekerja itu banyak yang nanya, kita pilih sendiri nggak sih rutenya, terus kita mau terbang kemana, kita mau terbang sama siapa, itu dipilih nggak sih? Ya, aku jelasin ke kalian denger ya. Pramugari ataupun pramugara itu tidak ada yang pilih schedule ya. Aku tekanin, tidak ada yang pilih schedule. Karena apa? Di maskapai penerbangan itu ada namanya scheduling. Scheduling ya. Kalian harus note semua yang menyangkut jadwal penerbangan dari pramugari ataupun pramugara ataupun pilot ya, semuanya diurus oleh scheduling. Terbang kemana, terbang sama siapa aja krunya, jam berapa, berapa hari, lama terbangnya, terus pakai pesawat apa, terus kita ngeron di mana, semuanya diurus oleh scheduling ya. Jadi scheduling yang menentukan, Mbak Desi terbang sama kru ini. Nah, nanti scheduling itu akan revise kita selama 1 bulan schedule-nya. Jadi di masing-masing maskapai itu beda-beda untuk cara melihat schedule ya. Jadi dia ada aplikasi-aplikasi sendiri seperti Geneva gitu-gitu untuk melihat nama-nama kru dan juga akan terbang kemana. Contoh, bulan depan kan bulan Juni ya. Nah, pada saat nanti schedule bulan Juni itu tanggal 1 sampai tanggal 15 itu bakalan keluar sekitaran tanggal 28 bulan Mei. 28, 29, 30 antara 3 hari itu akan keluar schedule untuk tanggal 1 Juni sampai tanggal 15 Juni. Kok nggak 1 bulan sih Mbak? Nah, memang dibagi 2, 1 sampai tanggal 15 itu nanti keluar ya. Keluarnya tanggal berapa? Tanggal 28, 29, 30 antara 3 hari itu. Oke? Nah, akan keluar nanti bakalan dikasih schedule-nya. Contohnya tanggal 1 Jakarta, Surabaya, nginep, berhenti di sub. Tanggal 2 Surabaya, Berau, Surabaya, nginep. Surabaya lagi, besoknya Surabaya, Jakarta. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya terus di situ nanti ada yang day off-nya, ada yang standby-nya. Nah, biasanya kalau lagi low season itu ibaratnya lagi nggak ada momen-momen tertentu seperti Lebaran, seperti Natal, kayak gitu-gitu ya, Imlekan, kayak gitu. Seperti itu hari-hari raya besar itu namanya high season ya, karena kan memang lagi banyak orang yang berpergian. Tapi kalau low season ya udah itu standar aja, nggak ada momen-momen hari raya apapun. Jadi bener-bener ya standar aja untuk dunia penerbangan ya. Untuk penumpang pun juga mungkin yang berangkat hanya yang bekerja keluar kota gitu ya, ada urusan. Nah, jadi kalau untuk low season seperti itu biasanya schedule pun juga nggak padat, jadi mereka kasih standby. Nah, standby itu terus gimana? Ada yang, nah aku jelasin lagi. Ada standby di rumah, jadi kalian bener-bener di rumah aja, tapi
sama sekali tidak bekerja gitu ya. Kalian cuma di rumah aja, standby buat apa? Kalau seandainya ada pramugari yang lain, temen kalian yang tidak hadir, kalian standby itu bakalan ditelepon, minta tolong dong, temen kalian ada yang sakit atau temen kalian dadakan nggak bisa hadir berhalangan. Ya udah, kalian yang standby itu kalian langsung buru-buru dijemput sama transport kalau memang maskapainya ada transportasi. Kalau enggak ya udah pesen taksi gitu ya buat berangkat ke bandara untuk menggantikan. Jadi seperti itu. Itu kalau standby rumah. Nah, kalau standby di bandara namanya reserve 1, reserve 2, reserve 3. Itu 1 2 3 bedanya apa? Jamnya. Jadi kita tuh kayak reserve itu kayak orang standby gitu ya. Jadi kalian standby di bandara. Contohnya ada sekitaran 5 orang yang standby di bandara. Tiba-tiba kita reserve 1 itu biasanya dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Terus jam 11 siang sampai jam 4 sore gitu-gitu. Reserve 2 dari jam 4 sore sampai malam, sampai jam 10-an atau sampai penerbangan terakhir selesai, itu namanya reserve 3. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita reserve di bandara ternyata nggak kena terbang. Jadi semua yang jalanin pada saat itu semua on schedule, semua nggak ada yang berhalangan. Ya udah, kita pada saat jam 11 kalau reserve 1 jam 11 pulang, kita pulang jam 1 itu ya. Pulang ke rumah ya udah, kalian pulang ke rumah mau jalan sama pacar, mau jalan ke mall, mau tiduran, mau ngapain terserah. Jadi di sini aku tekanin ke kalian, pramugari itu sama seperti kalian bekerja di kantor. Bedanya kalau kita jamnya itu nggak fleksibel. Kalau kantor kan jam setengah 8 sampai jam 5 teng. Udah kayak gitu aja monoton ya. Kalau pramugari enggak. Kayak nih, kalian terbang, contohnya kayak tadi aku bilang, dapet tanggal 1 Jakarta Surabaya. Udah sampai di Surabaya, kalian mau tidur, mau jalan silahkan, kayak gitu. Ya. Jadi kalian ngerti dulu sampai di sini. Jadi pramugara itu, pilot itu fleksibel untuk pekerjaannya. Pulang ke rumah aja bisa, apalagi kalian mau pulang ke daerah atau apapun itu terserah. Tapi seperti ini ya, selama pramugari masih dalam masa pekerjaan, kalian kan bekerja 6 hari, liburnya 2 hari. Oke, lanjut ya. Aku akan bahas tentang libur. Jadi untuk semua maskapai penerbangan, gak semua libur 2 hari. Ada yang libur sehari ya. Jadi kalian bekerja itu selama 6 hari, ada juga 5 hari. Ini tuh gimana ya, selama pramugari dan pramugari itu fleksibel. Jadi selama kalian dikasih schedule terbang ya terbang, day off atau libur ya libur gitu. Kalian bisa libur 3 hari, bisa libur 5 hari, bahkan kalau lagi low season banget bisa libur 1 minggu, bisa banget. Tapi itu dia, kita harus benar-benar standby. Takutnya benar-benar nih kita dikasih schedule sama scheduling itu standby, tapi ternyata karena lagi tiba-tiba ada charteran atau tiba-tiba ada penumpang banyak, terus kita tuh tiba-tiba di revise gitu. Revise tuh apa? Kita tuh dicek di SMS, dikasih schedule tiba-tiba. Jadi namanya schedule dadakan. Kita nih lagi jalan, contohnya aku rumah di Jakarta. Aku pulang nih ke Jakarta, ke rumah suami atau di rumah keluarga yang lain gitu. Karena kan pikirnya aku standby gitu, aku libur. Ternyata tiba-tiba di revise terbang ke Jayapura gitu. Ya, aku mau gimana? Mau nggak mau langsung telepon, Mas, aku lagi di tempat saudara, tapi jam berapa schedule-nya, seperti itu. Kalau seandainya schedule-nya mepet, kalian bilang, nih aku mepet nih schedule-nya. Tapi kalau seandainya bisa kekejar, ya udah, kalian benar-benar harus menjalankan schedule. Kalian nggak boleh tolak karena memang kalian di situ adalah standby untuk schedule-nya ya. Kalau seandainya
day off itu nggak bisa diganggu gugat. Day off itu libur kalian nggak bisa diganggu gugat. Namanya udah day off, kalian nggak bisa diganggu gugat oleh pihak kantor. Untuk disuruh terbang dadakan itu nggak boleh ya. Itu hak kalian untuk mendapatkan libur. Tetapi kalau kalian standby, namanya juga standby, jadi kalian harus tetap standby. Nggak ada alasan, oh aku lagi di rumah saudara, oh aku lagi di rumah ini, namanya standby. Harus bertanggung jawab jika ada schedule yang dadakan gitu ya. Maka dari itu pengalaman aku dulu, kalau seandainya standby kayak gitu terus mau maksain jalan, bawa seragam sama koper. Supaya apa? Tiba-tiba nih di revise, ya udah nggak perlu bolak-balik. Seandainya lagi di mall atau di apa, kan pulang lagi ke rumah, kan ribet, makan waktu kesana kemari. Jadi better langsung buru-buru, nanti ganti baju di mobil atau makeup di mobil, ya udah abis itu langsung terbang gitu ya. Nah, jadi aku ingetin ke kalian, untuk pramugari dan pramugara itu liburnya bisa 2 hari, bisa 1 hari, tergantung dari maskapai penerbangan dan juga scheduling yang ngasih schedule ya. Mereka ada ketentuan sendiri-sendiri. Dan untuk lama bekerja bisa 6 hari, habis itu liburnya 2 hari, bisa kerja 5 hari, liburnya 1 hari. Jadi tergantung nanti ketentuan dari maskapai penerbangan ngasih pekerjaan ke kalian, berapa lama, berapa hari, dan juga berapa hari libur gitu ya. Namanya juga kita udah terikat kontrak, kita harus mengikuti ketentuan yang diberikan sama perusahaan, nggak bisa milih-milih. Oke. Nah, jadi 6 hari bekerja itu 6 hari bener-bener nggak pulang-pulang. Nggak seperti itu, tergantung schedule. Schedule ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 6 hari ya. Nah, biasanya 6 hari itu sih international flight ya. Kalau untuk yang sekarang-sekarang lagi pandemi kayak begini, nggak sih. Kalau untuk 6 hari biasanya tuh sehari 2 hari, paling 4 hari lah paling lama gitu ya. Jadi sehari itu kayak gimana sih? Sehari itu namanya PP. Jadi kalian pulang pergi Jakarta, Surabaya, Jakarta, stop. Jadi cuma jadi Jakarta ke Surabaya, Surabaya, Jakarta, balik. Udah, itu kan 1 hari doang. Schedule-nya dalam 1 hari aja. Jadi itu namanya sehari itu PP. Jadi cuma pulang pergi ya. Kalau 2 hari, ya udah Jakarta, Surabaya, nginep di Surabaya, tidurnya di Surabaya, besoknya hari kedua pulang. Itu namanya schedule 2 hari. Mbak Des abis terbang kemana? Surabaya Roni 2 hari. Ya udah, itu berarti cuma 2 hari. Kalian berangkat hari ini Jakarta Surabaya, habis itu nginep, terserah mau jalan, mau apapun, asal izin. Balik lagi SOP ya, kita kan sama tim ya, semuanya by izin, nggak sembarang tiba ke daerah terus langsung kabur, nggak kayak gitu. Semuanya ada tanggung jawab. Kita pergi ke kota satu, ke kota lain itu bareng-bareng sama kru untuk tugas kerja. Maka dari itu harus segala sesuatunya izin sampai kalian balik ke home base Jakarta gitu ya. Pasti diizinin kok, tapi asalkan izin, intinya izin ya, segala sesuatunya izin. Karena kita bukan pergi untuk jalan-jalan, tapi kita pergi ke satu daerah itu bersama tim dari maskapai penerbangan bareng-bareng gitu ya. Jadi agar menghindari segala sesuatu yang masalah atau apapun ya. Dan untuk 3 hari, lanjut 3 hari kerja, 3 hari kerja, contoh Jakarta Surabaya nginep, oke? Dari Surabaya itu terbang ke Berau, Surabaya, Berau, Surabaya, Berau. Nah, nginepnya di Berau nih. Hari kedua nginepnya di Berau. Nah, pada saat nginep di Berau, ya udah kita di situ terserah mau jalan lagi, mau makan sama kru lagi, terserah gimana ya. Fleksibel, yang penting kalian udah kerja, udah beres, kalian udah pulang kalian udah sampai di hotel tempat kalian di Berau itu, kalian mau jalan, mau ketemu keluarga, boleh izin lagi ya intinya. Besokannya hari terakhir, hari ketiga kan, Mbak Des abis terbang kemana? Surabaya Berau 3 hari. Surabaya Berau 3 hari berarti nginep di Surabaya, nginep di Berau gitu ya. Nah, setelah itu besokannya Berau, Surabaya, Jakarta. Ya udah pulang ke Jakarta. Setelah itu mau ngapain Mbak Des? Kalau ada schedule terbang besoknya, jalani
karena memang masih bisa di revise, karena kan kalian maksimal 6 hari kerja. Jadi kan baru 3 hari nih, berarti masih ada 3 hari lagi dong. Kalau hari keempat itu kalian di revise-nya day off, ya udah berarti kalian libur. Tapi kata Mbak Desi harus 6 hari 6 hari itu maksimal. Tapi nggak menutup kemungkinan masih hari keempat aja, karena udah nggak ada schedule bisa day off. Maka itu aku bilang ke kalian, untuk pekerjaan dari awak kabin itu fleksibel banget, bisa tiba-tiba day off, bisa tiba-tiba terbang, nggak menutup kemungkinan sama sekali. Karena memang ya kita memang harus siap, kita kan dikontrak untuk terbang, jadi kapanpun dikasih schedule kita harus jalani. Seperti itu ya, jangan nggak ada yang ngeluh-ngeluh, aduh tiba-tiba terbang ini, aduh tiba-tiba terbang ini. Nggak ada seperti itu. Kita udah tanda tangan kontrak, kita siap untuk bekerja, bertanggung jawab dalam pekerjaan kita sebagai pramugari. Dan untuk libur, banyak banget yang nanya, terus tanggal merah, hari raya, Natal gitu-gitu boleh libur nggak? Nggak boleh ya. Kalau kalian pada saat tanggal merah, Natal, tahun baru, lebaran, apapun itu, pada saat itu kalian schedule-nya dikasihnya terbang di daerah, ya udah kalian nggak bisa apa-apa, kalian harus menjalani schedule terbang tersebut. Kecuali kalian pas lagi hoki banget, hari H lebaran, hari H Natal, kayak gitu-gitu, hari H Imlek, buat yang bagi yang merayakan semuanya bertepatan day off atau hari libur, ya udah berarti seneng banget kalian bisa merayakannya gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada tanggal merah dan lain-lain. Biasanya waktu lalu, kayak aku lalu Natal, ya udah aku tahanin tanggal 25 atau tanggal 31 tahun baru itu nggak sama keluarga. Tapi setelah itu kan aku day off, baru tuh aku pulang. Tetap ketemu, tapi memang nggak pada hari H gitu ya. Itu sudah menjadi konsekuensi yang paling nggak enak dari awak kabin. Seperti itu ya. Kita kan memang pekerjaan besar ya, lagi pula kita juga membantu keluarga kita yang lain, seperti penumpang itu dari satu kota ke kota yang lain ya, itu udah pahala juga buat kita, ya nggak sih? Terus itu sudah menjadi tanggung jawab kita seperti itu, dan udah menjadi pilihan kita ya. Harusnya kalian udah pada tahu dari awal akan seperti itu tanggung jawabnya ya. Kita udah kontrak kerja, berarti kita udah kontrak sama maskapai penerbangan untuk menjalankan schedule kapanpun dan pastinya sesuai dengan SOP, standar operasional perusahaan penerbangan ya, karena kita punya hak dan kewajiban juga seperti itu. Oke, sampai di situ kalian udah mengerti. Dan mungkin ada yang nanya juga, Mbak Des, gimana sih kalau seandainya cuti ya, sama nggak kayak kantor-kantor? Ya, jawabannya sama. Setiap tahun diwajibkan atau diberikan cuti selama 12 hari. Kalian mau ambil setengah boleh, mau ambil full boleh. Jadi benar-benar kita harus pinter-pinter untuk menghitung jam terbang kita, terus hari kerja kita, agar semuanya masuk sesuai dengan SOP dari perusahaan. Nggak ada yang lebih-lebih, ntar mikir lebih banyak terbang, gempor aja. Nggak bisa kayak gitu ya. Tetap harus ada ngikutin ketentuan dari perusahaan. Jadi bukan berarti kalian karena mau cari duit banget terus harus terbang kiri kanan, enggak. Itu ada ketentuan. Takutnya nanti ada sidak dari Kementerian Perhubungan kayak gitu, dapatnya kamu udah berapa lama jam terbangnya gitu pada hari itu, pada saat itu. Nah, nanti bisa kena kalau seandainya udah berlebihan ya. Dan pasti nanti jet lag juga kalau udah kelamaan terbang. Kalian harus butuh istirahat juga. Jadi nggak kejar setoran banget ya, Bo. Seperti itu ya. Jadi itu aja penjelasan dari aku tentang cara kerja pramugara. Yang pastinya aku bilang ke kalian, cuti boleh banget ya, sama aja kayak kantor. Setahun baru abis itu bisa cuti ya. Terus bisa pulang nggak ke daerah? Pulang, boleh banget. Seandainya, contoh ya, kalian daerahnya di Surabaya, kalian kan home base Jakarta. Terus kalian rumahnya pengen ketemu mama di Surabaya, ya udah kalian kan seandainya libur 2 hari atau enggak libur 1 hari. Contoh, kalian dari Makassar Jakarta masih pagi tuh kan.
selesai kerja tuh di Jakarta saya pagi jam-jam 11 gitu, besoknya off, nggak terbang, nggak ada schedule terbang, ya udah. Jadi kalian pada saat off kerja kalian beli tiket aja, itu kayak sore gitu, terus kalian pulang, kalian kan landing jam 11 nih, terus kalian kasih spare 2-3 jam takut delay atau lain-lain kan. Nah terus jam-jam 4 sore kalian beli tiket pulang ke Surabaya gitu, beli tiket sendiri ya, jadi jangan berharap dibeliin, nggak ada. Kalau kalian mau pulang kan itu kemauan kalian sendiri, kalian pulang sore setelah kalian habis selesai terbang itu bekerja, kalian pulang ke Surabaya. Nah aku kasih ingat, kalau seandainya liburnya cuma 1 hari, ya udah berarti besokannya kalian malamnya udah pulang ke Jakarta. Karena apa? Bakalan di revise besoknya lagi gitu. Tapi kalau kalian liburnya 2 hari, ya udah kalian 2 hari gitu di Surabaya gitu ya. Tapi harus pulang. Intinya selama kalian dikasih schedule, kalian harus ada dan jalanin. Soal kalian mau pulang, kalian mau kemana itu urusan kalian, dan boleh banget mau main, mau jalan sama pacar, mau sama siapa, bodo amat, terserah, kalian bisa lakuin itu. Tapi pada saat di revise terbang, kalian harus ada dan harus bertanggung jawab dengan schedule kalian, seperti itu ya. Dan itu aja dari aku. Semoga penjelasan aku ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga ini dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang banyak banget itu ada di DM atau di YouTube ataupun juga di TikTok pastinya ya. Dan kalian kalaupun ketinggalan untuk penjelasan tahapan-tahapan untuk jadi pramugara, kalian bisa scroll di video aku di bawah. Semua tahapan dari awal kalian masuk, dokumen apa yang harus dibawa, pertanyaan-pertanyaan tentang pramugari, terus banyak banget tentang psikotes, English test, pantuhir, terus banyak banget ya yang aku jelasin untuk tahapan-tahapan awal. Itu lengkap banget, tinggal scroll di bawah. Dan materi-materinya apa aja biasanya itu ada semuanya di bawah, kalian bisa cek, dan pastinya itu terbaru, terlengkap. Dan kalau ada informasi apapun kalian bisa follow aku di Instagram aku pastinya, DCMD ya. Salam kenal semuanya, salam sayang dari aku. Dan jangan lupa kalian subscribe channel aku ini. Jangan nonton terus tapi nggak subscribe. Please di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain biar mereka juga ngerti penjelasan-penjelasan apapun yang terbaru pastinya, yang banyak banget ditanyain teman-teman. Dan kalau kalian ingin aku buat video apa, langsung komen di kolom komentar. Dan thank you for watching. See you on the next my video.